When I close my eyes, can I get a kiss? And can you make it last forever? Di sini kami akan melakukan laporan Critical Book Report atau CBR dengan membandingkan dua buku. Yang pertama atau buku utama yang berjudul Statistika Dasar yang ditulis oleh Ramayati SPD MPD, Nurjana SPD MPD, dan Syarifuddin SPD MPD yang diterbitkan oleh CV Pena Persada pada tahun 2021 di Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Dan sasaran pembacanya adalah mahasiswa umum, akademisi pendidikan, dan peneliti pemula. Dengan buku pembanding yang berjudul Statistika Ekonomi yang ditulis oleh Dr. Rosvita Hafni, MSI, yang diterbitkan oleh Perdana Publishing pada tahun 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara, dan sasaran pembacanya adalah mahasiswa rumpun ilmu ekonomi bisnis, manajemen, dan akuntansi. CBR ini bertujuan yang pertama, mengulas satu buku dengan mencari dan mengetahui informasi mengenai topik tersebut yang terkandung dalam buku tersebut. Yang kedua, melatih diri untuk berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan pada buku. Dan yang ketiga, membandingkan isi buku dengan materi yang telah dipelajari. Dan manfaat CBR ini adalah yang pertama, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari buku yang diulas. Yang kedua, mengetahui kualitas buku yang diulas. Dan yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan isi dan substansi buku. Orientasi teoretis dan pengertian statistika. Dari buku utama atau Statistika Dasar, memulai pemaparan dengan membedakan terminologi statistika, ilmunya, dan statistik. Ukuran atau kumpulan datanya. Landasan teoritis dalam buku ini sangat kuat pada pengelompokan jenis data kuantitatif. Penulis membedakan data diskrit, hasil penghitungan diskrit tidak ada desimal. Data kontinum dikupas tuntas berdasarkan 4 skala pengukuran dasar: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Fokus buku ini adalah memberikan pijakan logika matematika murni agar pembaca memahami akar pengujian hipotesis. Orientasi teoritis dan pengertian statistik dari buku perbandingan Statistik Ekonomi mengarahkan fokus teoritis ke dalam instrumen pengambilan keputusan, manajerial, dan bisnis. Definisi statistik dihubungkan langsung dengan siklus data ekonomi, pengumpulan atau collection, penyajian atau presentation, pengelolaan atau processing, dan analisis atau analysis. Uniknya, buku ini membagikan karakter data ekonomi secara spesifik ke dalam data runtun waktu atau disebut dengan time series, data silang tempat, cross system, dan data panel atau pollet data yang menghubungkan dimensi waktu dan tempat. Orientasi ini sangat penting bagi fungsi dan bagi pengambilan kebijakan ekonomi. Teknik penyajian dan visualisasi data. Dari buku utama yaitu Statistika Dasar, pendekatan penyajian data berfokus pada visualisasi grafik standar yang ketat secara metodologis. Buku ini mengajarkan cara merancang histogram, poligon, frekuensi, dan diagram pencar atau scatter plot untuk melihat pola penyebaran dua variabel. Ilustri yang digunakan didasarkan pada contoh akademis seperti hasil ujian, kalkulus, dan performa belajar kelompok mahasiswa guna memudahkan pemahaman bagi pembaca di lingkungan pendidikan. Teknik penyajian dan visualisasi data buku perbandingan Statistik Ekonomi memiliki cakupan visualisasi yang jauh lebih luas dan estetis. Penulis mengenalkan penggunaan infografis modern seperti infografis sektoral yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Visualisasi diagram lingkaran disajikan lengkap dengan perhitungan proporsi, persentase, dan derajat sudut. Selain itu, kurva OGIF dijelaskan secara mendalam, memisahkan OGIF positif atau dari frekuensi kumulatif kurang dari, OGIF negatif atau dari frekuensi kumulatif lebih dari. Analisis ukuran pemusatan dan letak data. Dari buku utama yaitu Statistika Dasar, pembahasan mengenai mean, median, dan modus dipisahkan secara tegas untuk data tunggal dan data kelompok menggunakan notasi matematika formal seperti penggunaan notasi sigma. Pada bagian ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil, rumus dirinci hingga ke tingkat komponen terkecil seperti interval kelas, batas bawah nyata, frekuensi kumulatif seperti kelas target, dan frekuensi kelas target. Memastikan pembaca memahami mekanika matematika di balik angka-angka tersebut. Analisis ukuran pemusatan dan letak dari data buku perbandingan Statistika Ekonomi, pembahasan ukuran pemusatan dikemas secara ringkas dan praktis. Buku ini menghindari penjelasan matematis yang terlalu padat dan langsung mengarahkan pembaca pada algoritma penyelesaian soal.
Contoh studi kasus yang digunakan melibatkan data real dari bidang ekonomi, seperti rentan upah karyawan atau volume transaksi perdagangan mikro, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami introspeksi logis dan nilai rata-rata medium tersebut dalam konteks bisnis. Kajian ukuran penyebaran data. Dari buku utama yaitu Statistika Dasar membedakan ukuran penyebaran mutlak seperti rentang deviasi rata-rata, variansi, dan standar deviasi, dengan ukuran penyebaran relatif seperti koefisien variasi. Langkah-langkah perhitungan standar deviasi untuk data berkelompok menggunakan tabel bantu komputasi manual dipaparkan dengan sangat sistematis dan rapi. Kajian ukuran penyebaran data dari buku pembanding yaitu Statistika Ekonomi menekankan kegunaan ukuran penyebaran untuk melihat tingkat homogenitas atau heterogenitas sekumpulan data ekonomi. Struktur material dibagi secara berurutan antara formula data tunggal dan data kelompok. Dengan fokus pada interpretasi seberapa jauh penyimpangan variansi data produksi atau data penjualan dari rata-rata target operasionalnya. Materi spesifik dan diferensiasi buku. Dari buku utama yaitu Statistika Dasar memiliki keunggulan komparatif mutlak dengan menyertakan bab khusus panduan praktikum oleh data komputer. Buku ini melampirkan prosedur teknik penggunaan program IBM SPSS untuk uji regresi linear. Material spesifik dan diferensiasi buku pembanding yaitu Statistika Ekonomi memiliki keunggulan komparatif tersendiri melalui materi spesifik ekonomi yaitu bab angka indeks dan analisis tren atau data berkala. Buku ini menjelaskan secara komprehensif cara menghitung indeks Last Payris dan indeks Pascio untuk mengukur tingkat inflasi atau fluktuasi harga barang pokok di pasar. Metode kuadrat terkecil atau least square method untuk analisis tren linear dan non-linear juga dijabarkan secara aplikatif guna meramalkan atau forecasting volume penjualan atau pendapatan bisnis di masa depan. Kelebihan buku perbandingan statistika ekonomi: 1. Sangat tekstual dan aplikatif. Contoh studi kasus yang diangkat berasal dari data real BPS dan isu sosial ekonomi nyata, seperti angka kemiskinan dan distribusi fasilitas kesehatan. Yang kedua, ada materi ekonomi spesifik, memasukkan materi penting seperti angka indeks atau analisis inflasi dan analisis tren atau peramal bisnis yang tidak ada di buku utama. Lalu yang ketiga, ada visualisasi data lengkap. Penjelasan penyajian data mencakup infografis modern, kurva Ogive, kumulatif secara detail, dan diagram lingkaran yang profesional. Kekurangan buku utama Statistika Dasar. Yang pertama itu ada studi kasus kurang variatif. Sebagian besar studi kasus berfokus pada ranah dunia pendidikan, seperti nilai ujian siswa, sehingga kurang relevan untuk bidang industri atau bisnis praktis. Yang kedua itu ada tampilan visualis standar, tidak menyertakan contoh visualisasi modern seperti infografis sektoral yang banyak digunakan dalam publikasi data publik saat ini. Kekurangan buku panduan atau statistik ekonomi, yang pertama tidak ada panduan software komputer, yaitu seluruh perhitungan masih disajikan secara manual atau kalkulator tanpa mengenal aplikasi statistik modern seperti SPSS, EView, dan Excel. Adapun yang kedua, kelemahan tata bahasa atau typo, ditemukan beberapa kesalahan seperti minor pada istilah teknis seperti kata deskripsi, dispersi, dan non-paramix. Jadi kesimpulannya, kedua buku statistika ini menunjukkan kualitas ilmiah yang tinggi dan saling melengkapi satu sama lain. Buku utama Statistika Dasar merupakan buku pegangan yang sangat baik untuk mendalami dasar-dasar teoritis statistika kuantitatif yang didukung dengan kemampuan analisis modern berbantuan perangkat lunak SPSS. Di sisi lain, buku pembanding statistika ekonomi menawarkan fungsionalitas yang luar biasa bagi akademis bisnis melalui visualisasi data makro yang bervariasi serta cakupan materi khusus ekonomi seperti angka indeks dan peramalan tren pasar. Saran untuk penulis buku 1 yang berjudul Statistika Dasar, variasi contoh kasusnya sebaiknya contoh soal di dalam buku tidak hanya membahas tentang nilai ujian atau kegiatan belajar mahasiswa saja. Penulis bisa memasukkan contoh kasus di dunia kerja, dunia industri, atau data kependudukan agar mahasiswa dari jalur non-pendidikan juga merasakan buku ini relevan dengan mereka.
Saran untuk buku pembanding yang berjudul Statistika Ekonomi, yaitu pertama, tambahkan panduan software digital. Karena zaman sekarang semua industri kerja sudah menggunakan komputer. Ada baiknya buku ini ditambahkan satu bab atau lampiran kecil yang mengajarin cara mengolah data ekonomi menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel yang sederhana atau eView. Menghitung manual dengan rumus di kertas untuk data ekonomi yang sangat banyak tentu akan memakan waktu lama. Koreksi salah ketik, typo, perlu dilakukan pemeriksaan ulang, proses editing sebelum mencetak ulang buku ini. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet.